Shalom, selamat pagi. Mari kita awali hari ini dengan bersyukur dan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah kekuatan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Renungan harian Jumat 27 Juni 2025 tertulis pada kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 22. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Tuhan, hakim yang adil dan benar. Umat perjanjian, yaitu umat Allah yang telah mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Dalam perjanjian lama, umat perjanjian adalah umat Israel, sedangkan dalam perjanjian baru, umat perjanjian adalah orang Kristen. Sebagai umat perjanjian, ternyata tidak semua sejati. Ada yang benar, beriman, dan ada yang fasik, yaitu tidak beriman dan jahat. Untuk itu, Allah akan menghakimi, yaitu memisahkan, mengeluarkan orang fasik dari perkumpulan orang sejati maupun orang benar, orang yang beriman. Allah tidak membiarkan dosa tanpa hukuman. Setelah hukuman dijalankan, Allah pun kembali memberikan anugerah pemulihannya. Bagaimana caranya? Pada konteks ini, Allah memakai Babel untuk menghukum Yehuda, karena raja-raja Yehuda merupakan gembala jahat yang hanya mengeksploitasi dan menganiaya domba Allah. Mereka tidak melakukan tugasnya sebagai seorang gembala yang memelihara dan melindungi domba-dombanya. Mereka tidak menguatkan yang lemah, tidak mengobati yang sakit, tidak membalut yang luka, dan tidak mencari yang tersesat. Sebab itu, Allah akan melawan mereka dan melepaskan domba-dombanya dari mulut mereka. Artinya, Allah akan menghancurkan kerajaan Yehuda supaya umatnya terlepas dari perilaku keji raja-raja mereka. Dan Allah lah yang menjadi gembala umatnya. Ia akan mencari domba-domba yang hilang, membalut yang terluka, menguatkan yang sakit, melindungi yang lemah, dan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Umat Tuhan akan mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan dan keselamatan. Demikian terjadi untuk kita umatnya. Ya, Tuhan kita adil dan benar, akan menghakimi, memisahkan yang benar dan dari yang fasik. Tuhan tidak pernah kompromi dengan kejahatan atau tidak pernah toleran dengan kejahatan. Tuhan tidak membiarkan dosa tanpa hukuman. Oleh karena itu, hari-hari kehidupan yang diberikan ini kepada kita, mari kita isi dan perbuat di dalam kebenaran Tuhan saja. Takutlah berbuat dosa, takutlah melakukan kejahatan. Hiduplah senantiasa dalam iman, ketaatan dan kesetiaan, dan pengharapan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Pujian, syukur, dan hormat kepadamu saja ya Bapa. Engkau Tuhan kami yang adil dan benar, menginginkan hidup kami semakin merasakan kebaikan dan kemurahan-Mu, hidup sukacita di dalam anugerah-Mu, keadilan-Mu, menghukum dan menghajar kejahatan. Engkau menjadi gembala agung yang mengembalakan kami sebagai kawanan domba-Mu agar memiliki keselamatan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk dapat menghidupi kehidupan yang sudah Tuhan pulihkan dengan ketaatan dan kesetiaan kepadamu, menjadi pelaku-pelaku kebaikan yang Tuhan perkenankan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Kami pun berserah kepadamu Tuhan untuk setiap aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan yang akan kami lakukan. Tolong Tuhan sertai dan berkatilah buat mereka yang masih sakit, berobat rutin, berobat jalan, pemulihan. Tolong Tuhan beri kekuatan dan pengharapan. Berkati obat pengobatan dan perawatan mereka. Jadikanlah sembuh ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang berduka.
Tolong Tuhan beri penghiburan yang sejati. Lawatlah mereka yang mengalami kesusahan, yang sedang galau. Beri solusi yang terbaik ya Tuhan. Untuk anak-anak kami yang sedang libur sekolah dan yang bekerja, Tuhanlah yang selalu menjagai. Jauhkan dari pergaulan bebas, narkoba, judi online. Tolonglah kami semuanya ya Tuhan, dan kasihani kami. Kami berserah kepadamu saja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semangat beraktivitas, jaga kesehatan. Tuhan berkati. Horas.